Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat ya, Ah, tapi ya. Bu Winda, Pak Alhamdulillah. Cahya, Bu Oh, Arinda, alhamdulillah. Pak Rahmat, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Nanti kalau suara saya putus, mohon info ya. Ini kadang-kadang suka Siap-siap. ini. Nah, teman-teman, di episode ke-9 sesi khusus Promkes dalam KLB hari ini, ya, ini ada yang nanya, kok tadi ya, ada yang nanya, kok forum kemisannya jadi tiap hari, biasanya tiap hari Kamis aja gitu. Nah itu jawabannya, karena lagi KLB jadi setiap hari serasa hari Kamis gitu ya. Dan memang sesi Promkes dalam KLB yang sudah berjalan 9 episode ini diadakan dalam rangka membantu, memfasilitasi teman-teman khususnya di aspek komunikasi dalam mempersiapkan respon KLB atau kejadian luar biasa polio yang dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa saling sharing dalam sesi ini. Khusus topik hari ini memang tidak terlalu teoritis lagi, karena udah kemarin di 8 episode kita udah banyak belajar tuh soal bagaimana menyusun pesan, apalagi kita udah sharing belajar apa bentuk-bentuk permainan, ya, menghadapi penolakan warga, membangun keakraban, dan model-model komunikasi atau teknik lainnya yang bisa kita pakai dalam mengajak warga untuk mau diimunisasi polio khususnya dalam konteks KLB ini. Nah, hari ini sesi khusus spesial. Nah, spesial karena kita akan dapat dan belajar langsung dari pengalaman teman-teman yang di lapangan. Di Kabupaten Sleman nanti ada Pak Cahya, lalu nanti ada Bu Arinda, ya, Bu Arinda nanti akan sharing juga di Jatim, dan juga ada Bu Winda di Jatim. Ini teman-teman dinas puskesmas. Dan nanti teman-teman yang lain, tadi kita udah janjian ya, Pak Cahya, Bu Winda, Bu Arinda ya. Ini kita saling sharing. Dan teman-teman yang lain, nanti Bu Krista termasuk di dalamnya, dan yang lain juga boleh ikutan sharing. Jadi kita nggak ada materi yang rumit-rumit hari ini. Nah, kita pokoknya saling berbagi. Nanti kira-kira apa yang perlu kita perkuat, nanti kita cek dan kita coba diskusikan. Dan kalau memang ada topik khusus yang cukup menarik, kita bisa buat sesinya khusus, kita ngobrolin itu di sesi-sesi lainnya. Oke, gitu dari awal pengantarnya. Silakan, mungkin kita mau dengar ngurut dari mana nih? Mau Bu Winda, Pak Cahya, apa Bu Arindah dulu? Nah, Ya, silakan. boleh. Monggo. Nah, siapa dulu berarti? Bu Winda dulu nih. Bu Winda udah siap kayaknya. Gimana Bu Winda? Oh ya. Oh. Silakan Bu Winda. Ye. Terima kasih. Nun sewu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Jelas. Ye, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti. Ye, terima kasih Dokter Bastra dan juga Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sudah berkenan untuk mendengarkan dan menyimak ya sedikit cerita pengalaman saya kami di Puskesmas Bansari. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal sama saya atau malah banyak ya. Saya Winda Primadani, biasa dipanggil Winda. Saya Promkes dari Puskesmas Bansari, Kabupaten Temanggung. Dan sedikit cerita untuk cerita PIN polio. Kalau di Puskesmas Bansari itu memang wilayahnya itu wilayah pegunungan. Jadi kriteria masyarakatnya macam-macam sekali. Kalau macam-macam ada dua, kalau di sini macamnya banyak sekali. Jadi memang suatu tantangan bagi kita, bagi kami di sini untuk menyatukan informasi yang di masyarakat itu akan banyak sekali tanggapannya. Tapi kita akan sedikit bercerita tentang pelaksanaan teknis dari PIN polio ini. Uh, kita sudah mempromosikan ya, mengenalkan kembali pada masyarakat, baik itu lewat media ataupun juga lewat penyuluhan-penyuluhan di Posyandu, yang pasti ada lewat Posyandu karena memang bulan Januari itu kita terbatas sekali, belum bisa melakukan
mengundang itu tanda kutip, nanti masyarakat pasti akan ngarep-arep ya, entah itu snack seperti itu, tapi kita tetap berjalan yang pertama di posyandu, kemudian juga di kelas balita. Nah, di situ kita pastinya mempromosikan atau mengenalkan kembali apa itu polio, dan juga pastinya selalu menginformasikan kepada masyarakat kalau nanti kita akan ada jadwal. Jadi dipastikan di masyarakat itu mereka pas jadwal yang sudah ditetapkan itu berada di rumah atau tidak. Pada waktu nanti pelaksanaan tetes pin polio itu bisa sasaran tercover semua. Nah, sebelum itu kami dari promosi kesehatan sudah menyampaikan informasi dari media, dari grup WA, yang pertama juga Instagram, Facebook. Tapi kalau di Puskesmas Bansari itu lebih pamungkas itu adalah lewat grup WA. Grup WA itu ada grup WA, grup kader. Nah, dari kader nanti akan langsung menyampaikan ke masyarakat dan juga ke sasaran yang sudah didata lewat pembina wilayah, dan nantinya akan menyampaikan jadwalnya juga. Nah, seperti itu saya akan bercerita dulu semasa saya menyuluh di kelas balita. Mulai dari perkenalan saja, mulai dari perkenalan itu suatu tantangan karena apa? Karena dari karakteristik masyarakat yang hadir itu macam-macam. Ada yang malu-malu, ada yang sangat bersemangat, bahkan ada yang kesusu. Aduh, kesusu itu bahasa Jawa ya, Bu. Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya terburu-buru ya. Terburu-buru untuk kita menyampaikan penyuluhan itu kayak dalam sekejap mata. Nah, sekarang kan kita sudah ada metode yang dengan pembawaan lagu. Nah, itu sudah menjadi poin tersendiri untuk menyatukan kembali jiwa dan raganya masyarakat itu untuk berada di forum penyuluhan di kelas balita tersebut. Jadi setelah perkenalan, dengan biasanya kami perkenalan berantai karena pada satu forum itu tidak banyak pesertanya, bisa maksimal 17 biasanya, 17-an. Nah, untuk perkenalan dengan pesan berantai nama saya dan seterusnya itu masih memungkinkan. Setelah perkenalan dengan pesan berantai, selebihnya untuk ini saya mengadopsi lagu Gundul-Gundul Pacul yang kemarin sudah disampaikan di grup. Sungguh terima kasih sekali kepada pencipta lagu Gundul-Gundul Pacul yang dimodifikasi menjadi lirik Pin Polio. Itu sungguh sangat menarik sekali, karena dari satu sisi Gundul-Gundul Pacul itu familiar sekali. Kalau di wilayah Bansari banyak yang tahu. Kemudian kita membagikan kertas kecil karena tidak memungkinkan kalau harus ada slide atau sebagainya, media yang menggunakan elektronik itu kurang memungkinkan. Jadi kami mengeprint di kertas kecil-kecil agar tidak boros kertas gitu. Jadi dibagi setelah kita menyanyikan Gundul-Gundul Pacul dengan lirik yang asli, kemudian kita menyanyikan lagu dengan lirik yang sudah diadop menjadi lirik Pin Polio, seperti itu. Nah, dari lagu, setelah kita berkenalan, maksud saya setelah menyanyikan lagu bersama, kemudian kami baru memasuki ke edukasi tentang apa itu polio, kemudian bagaimana cara mencegahnya, kemudian apa yang harus dilakukan, selain vaksin juga, seperti menjaga agar imunitas tubuh tetap baik dengan makanan gizi seimbang, kemudian dengan tetap mencuci tangan, PHBS, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan lemparkan kepada masyarakat, pada ibu-ibu balita, curhatan apa yang akan mereka sampaikan setelah kita bercerita edukasi tentang Pin Polio tersebut. Biasanya kalau saya bilang
ada pertanyaan selalu mereka mengheningkan cipta. Tapi saya ganti dengan baiklah sekarang sesi curhat. Jadi kalau sesi curhat itu mereka tergugah untuk curhat entah apa itu tentang bisa bisa melebar ya kadang malah seringnya bertanya Haniki ini anak saya itu belum bisa balik seperti itu katakanlah suatu contoh sering melebar tapi kita berusaha sebisa mungkin untuk kembali ke topiknya yaitu topik tentang pin polio. Kemudian ada juga dokter yang bertanya, ya, Bapak Ibu rekan semua, ada juga yang bertanya, saya mohon ini juga tanya juga nggih, dokter dan juga Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan dokter? Nggih, halo? Iya, iya, iya. Ada Gimana, gimana? pertanyaan? Nggih, ada pertanyaan gini dokter, Bu, niku pin niku ditetes nggih? Boten disuntik nggih Bu, pin ini ditetes. Jadi meminimalisir mangkeh kating cenger. Kating cenger itu kalau bahasa bekennya Mbak Sari itu diartikan dalam saling pada menangis sahut-sahutan. Ya, jadi meminimalisirkan kating cener nggih. Dados mangkeh sami datang bareng-bareng nanti ditetes tunggal setunggal. Lah tapi niku nek ditetes niku napa obatnya manjur, Mbak? Nah, seperti itu dokter. Saya sampai speechless, nggak bisa menjawab. Jadi lebih prefer kalau misalnya vaksin itu lebih afdol kalau dimasukkan lewat suntikan. Saya sampai speechless mau menjawab apa ini? Loh, enggak apa-apa itu kan memang jalannya ada yang oral sama ada yang dari suntikan. Nah, makanya mboten manjur. Ngeten gimana itu dokter kalau ada pertanyaan seperti itu? Ya, udah. Ini suaraku nggak telat ya? Aman, Aman aman, dokter. bagus. Aman. Aman, oke. Ih, mantap ini. Itu yang bikin Bu Ros tuh, Bu Winda, Iya. teman-teman Fatayat NU. Nggih. Nah, nanti kita harus mention. Keren, keren. Jadi memang pakai lagu itu dapat menyatukan apa jiwa dan raga ya. Iya, jiwa dan raga dalam forum dokter. Oh iya iya. Tapi ada pertanyaan tadi ya. Aku Iya. paruh bahasa Jawanya nggak paham. Tapi coba dikonfirmasi ya. Berarti ini teman-teman kita diskusi ya. Apa? Ada pertanyaan warga. Emang ampuh kalau nggak disuntik cuma ditetes doang gitu ya? Iya seperti itu. Kayaknya gitu ya. Nggih. Iya. Ya, belum lama itu aku habis ikut sama teman-teman Kemenkes sama teman-teman apa prof-prof dari Komisi Nasional Imunisasi gitu bahas itu tuh Bu Winda. Jadi Oh memang betul iya. imunisasinya tuh ada dua yang buat polio, ada yang ditetes, ada yang disuntik. Nah, yang ditetes itu fungsinya untuk memberikan perlindungan di saluran cerna, tempat penularannya Hmm. polio. Kan Oh polio itu iya. masuk lewat air biasanya atau apa dari air yang tercemar atau terkena virus polio Hmm. kan, air kotor Nggih. atau dari riwayat jam apa dari orang BAB sembarangan gitu kan, airnya lalu digunakan, ada virusnya masuk ke tubuh lewat mulut masuk ke saluran cerna. Nah, tetes polio itu digunakan untuk memberikan perlindungan di saluran cerna. Jadi kalau anaknya Hmm. udah dikasih tetes polio, kekebalan di saluran cernanya udah dilatih. Jadi kalau dia terpapar atau mengkonsumsi air misalnya yang ada virus polionya, saluran cernanya udah punya perlindungan, jadi dia nggak ketular. Nah, makanya emang tetes polio itu fungsinya yang utama itu mencegah penularan. Nah, yang suntik itu juga sama pentingnya. Kalau dia ketular, dia bisa tercegah dari keparahan karena tubuhnya udah punya kekebalan selain yang di saluran cerna, tapi yang di darahnya di mana semua tuh udah ada kekebalan. Jadi kekebalannya lengkap, makanya ada yang tetes sama suntik gitu. Oh iya iya Teman-teman iya. ada yang mau sharing nggak? Oh, Soalnya aku juga baru dapat ini kemarin nih. Dapat bahannya kemarin dari para hmm. gitu. Ya, alhamdulillah dokter punya jawaban ini kalau besok ada Ah, pertanyaan lagi. sip sip. Nanti Iya. tapi penting ya kenapa kalau tetes emang ampuh gitu kan nggak disuntik. Iya. Sip sip. Nah, itu untuk melindungi langsung di tempat penularannya. Mantap. Oke, siap, Sip. siap dokter. Nggih. Makasih Bu Winda. Bu Nah, Winda ada nggih pertanyaan-pertanyaan lagi nggih. nggak yang perlu kita angkat nih? Berarti Iya. tadi ada Nah, lagi nggak ini kira-kira? setelah edukasi dokter, terus sesi pertanyaan tanya jawab atau sesi curhat biasanya kami bilang di sini. Kemudian kita setelah itu masuk ke sesi apa namanya? Ini loh dokter, kesepakatan. Kesepakatan. Biasanya kalau
kita pancing untuk sepakat gitu, jawabannya kalau orang Jawa itu nggih nderek mawon. Wah, di situ dokter derek mawon derek mawon itu berarti nggih saya manut saja, ikut saja. Tapi yang ditakutkan kalau ikut saja itu nanti tidak datang gitu yang kami suka agak dilematis, tapi ya tidak apa-apa. Puskesmas Bansari, wilayah Puskesmas Bansari itu gercep dokter, insya Allah gercep. Kalau misalnya pas katakanlah contohnya pas posyandu kemudian tidak ikut, dicari dokter kenapa tidak ikut, kemudian kalau pas memang udah biasanya vaksin seperti katakanlah tahun yang lalu itu ada BIAN, itu juga ada sasaran sudah aman dokter, jadi siapa yang sudah siapa yang belum, kemudian kalau yang belum itu mau kapan gitu aman, jadi sudah ada apa namanya konfirmasi lebih lanjut seperti itu. Oke, Bu Indah. Ya, terima kasih Tapi Dokter Basra dan juga rekan-rekan semuanya. apa tadi Bu Indah namanya Derek Mawon? Derek mawon. Ikut Ya, aja gitu bahasa ya Jawa. maksudnya ya. Derek mawon dalam arti bahasa Indonesia adalah ya saya ikut saja, tapi ada segelintir yang ikut saja tapi nggak ikut. Seperti itu. Nah, nanti kita diskusiin ya terkait kunci komitmen tuh. Nggak apa-apa. Terima Sip. kasih. Sama-sama Bu Ya, mungkin dari Indah. saya Sip. Nanti kita diskusi ya. sedikit cerita seperti itu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Indah. Terima kasih, nanti semoga bisa ikut diskusi dengan yang lainnya ya. Kita kumpulin nih. Siap. Tapi lagunya nanti aku kirim juga. Aku kirim ulang lagu yang dibuat sama Bu Ros dari Fatayat NU terkait gundul-gundul paculcul beserta rekamannya, udah ada rekamannya ya. Dan tadi ya terkait apa pertanyaan yang ditanyakan warga, menarik tuh. Ini kan aman sih, enak sih nggak disuntik gitu ya. Jadi nggak banyak yang nangis. Tapi kalau kalau ditetes doang apa aman? Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Itu bagus buat bahan kita buat materi edukasi juga nanti ya buat daerah lainnya. Dan kunci komitmen Derek Mawon. Oke. Selanjutnya mungkin mau siapa dulu nih? Dari Jawa Tengah udah perwakilan Bu Indah. Saya dulu mungkin dokter. Boleh Bu Arinda, silahkan. Ini Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arinda, saya promkes di Puskesmas Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan selain promkes saya juga bidan, gitu. Jadi lumayan sering bertemu dengan kader dan masyarakat, gitu ya. Cerita saya terkait untuk sosialisasi imunisasi polio ini. Pertama mungkin kita sharingnya lewat yang lagi in sekarang ya, lewat Instagram dan Facebook ya. Kemudian selain itu kita juga berjalan-jalan melalui posyandu, kemudian kebetulan kemarin kita juga ada kegiatan pos gizi ya mulai dari bulan Desember sampai awal Januari. Jadi kita jalan-jalan ke pos gizi juga. Di sana juga ada sasaran ibu balita. Nah, itu kita KAP-nya di situ, dokter. Jadi kemarin yang terbaru kemarin baru aja saya lakukan itu di Desa Banjang. Pos gizi kita untuk KP sama seperti Mbak Winda tadi ya, jadi perkenalan, tapi karena jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi bergantian perkenalannya. Seperti perkenalkan saya, karena namanya sudah kenal semua waktu saya tanya ya, karena kemarin ke pertemuan terakhir jadi sudah tahu namanya semua, saya ganti dengan nama anaknya. Jadi misalkan contohnya saya Arinda, Bunda dari Naila seperti itu. Nah, jadi mereka juga bergantian menyampaikan saya Ani, mamahnya siapa seperti itu. Jadi biar ada ternyata itu toh mamanya Faiz. Ternyata itu toh seperti itu. Jadi mereka baru pada tahu seperti itu. Begitu juga dengan kadernya. Nah, setelah sesi perkenalan, saya kemarin menggunakan yang tepuk virus finish. Nah, itu tepuk virus finish itu dokter. Yang itu seru sekali ya. Jadi mereka juga nggak bosen, karena kalau biasanya kalau kita mengadakan penyuluhan itu kan dengan duduk manis gitu ya, mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk gitu karena hawanya agak mendung. Jadi kemarin kita
ceria sekali dan kebetulan ada bapak-bapaknya juga yang ikut. Jadi bukan hanya ibu-ibunya, tapi juga ada bapak-bapaknya yang mengantar balita dan antusias sekali untuk mengikuti gitu. Setelah tepuk virus finish itu kita apa ya, istilahnya mencari simpulnya dalam arti apa hubungannya antara virus dengan finish itu. Baru setelah itu kita memasukkan terkait polio. Jadi saya tanya ibu-ibu tahu nggak apa ibu-ibu ini kan balitanya sudah imunisasi semua belum? Terus imunisasinya apa aja? Terus mereka menyebutkan jenis imunisasinya. Salah satunya pada polio. Kemudian kita bersama-sama menyanyikan lagu ya sama ya lagu dari yang cicak apa jugul-gudul pacul itu mainnya sama-sama. Saya juga sama seperti Mbak Winda tadi, jadi saya printkan kertas kecil-kecil itu karena kan nggak kita juga tidak menggantungkan ada proyektor ya, jadi pakai kertas kecil-kecil kita bagikan, kemudian menyanyi bersama-sama. Jadi setelah bernyanyi dengan saya, setelah itu menyanyi lagi tanpa saya, jadi benar-benar mereka menyanyi lagi. Setelah itu baru kita mengambil apa ya istilahnya mempertegas lagi tentang imunisasi polio, imunisasi polio itu tadi manfaatnya apa seperti itu. Kemudian penyakit polio itu yang seperti apa dan kemudian pencegahannya gimana? Pencegahannya itu gampang ternyata hanya dengan imunisasi polio itu bisa mencegah dari penyakit polio yang menyebabkan kelumpuhan yang tidak bisa sembuh seperti itu. Nah, kemudian kita untuk penggalangan komitmen sih sebenarnya ya manusia mudah dalam arti karena tidak suntik tadi ya, karena imunisasinya tetes, jadi lebih mudah untuk mereka mau untuk imunisasi polio. Hanya saja ada pertanyaan, terus apa bedanya sama polio yang sudah diteteskan saat masih bayi seperti itu? Kan waktu bayi juga sudah pernah tetes, terus kemarin juga ada yang disuntik, terus sekarang kenapa kok pakai ada istilahnya ada tambahan polio lagi? Apakah nggak kebanyakan seperti itu maksudnya? Karena kan udah beberapa kali ya, mulai dari bayi 3 kali, kemudian IPV, setelah itu sekarang mau dikasih polio lagi, nanti apa nggak kebanyakan dikasih apa vaksin imunisasi polio seperti itu dokter. Jadi terus apa namanya ya itu sih kemarin yang menjadi kita bingung juga itu yang jawabnya apa ya memang sih jenisnya berbeda, cuman mencari kata-kata yang memudahkan gitu seperti itu. Cara menyampaikan yang mudah. Eh, kalau itu berbeda dengan imunisasi polio yang sebelum-sebelumnya seperti itu sih dokter. Terus selain itu, selain dengan kita melakukan penyuluhan di tempat, kami juga melakukan siaran keliling ya. Jadi di Sidoarjo kita juga selain penyuluhan secara masif ya di tempat, kita juga melakukan siaran keliling dokter. Jadi circle. Nah circle itu ya mungkin karena itu ya ada hambatannya juga sama seperti waktu kita circle COVID dulu karena kita bergerak jadi antar orang-orang itu nggak bisa full mendengarkan. Jadi kalau saya tadi untuk circle hari ini saya tadi berjalan pelan tapi untuk naskah atau suara saya minimalis jadi nggak sampai 1 menit itu sudah selesai. Jadi harapannya orang itu mendengar dari awal sampai akhir siaran begitu. Kemudian saya juga berhenti di sekolah-sekolah yang mana di sana biasanya banyak orang tua yang menunggu, ibu-ibu itu yang biasanya. Karena terkadang di sekolah itu, kalau pengalaman saya ya, kurang maksudnya menyampaikan tentang, oh besok mau ada pin polio seperti itu, tapi kurang menyampaikan tujuannya apa sih, manfaatnya apa, terus kemudian kalau nggak pin polio itu gimana, apa akibatnya seperti itu. Jadi saya tadi fokus ke sekolah-sekolah, berhenti di sana, sempat berhenti beberapa. Kemudian waktu untuk tadi kebetulan ada pengalaman yang agak lucu ya. Jadi awalnya orang-orang itu nggak menghiraukan gitu, tapi begitu saya bilang
imunisasinya ini gratis Bu di puskesmas. Oh iya gratis ya. Oh iya Bu, kapan seperti itu. Jadi ya apa ya istilahnya mereka menumbuhkan minat mereka juga karena kadang kita tidak dengan kita menyampaikan di Instagram, di medsos, di WA itu kadang tidak semua tersasar juga itu sih dokter ya. Walaupun memang em, sekarang memang udah zamannya, cuman kita ternyata ya toh ternyata setelah dievaluasi ya tidak semua juga melihat seperti itu. Itu sih kalau yang di kami seperti itu, dokter. Mungkin nanti bisa itu dokter yang terkait menyampaikan ke masyarakat tentang jenis polio yang diberikan saat PIN, bedanya dengan imunisasi polio yang dilakukan saat rutin seperti itu ya, dokter. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arinda, ini ada beberapa catatan banyak ya teman-teman ya. Tapi yang kita coba bahas sedikit ya. Apa bedanya sama imunisasi yang dulu? Polio kan banyak, udah disuntik, ditetes ya beberapa kali lagi. Terus sekarang udah kepalang gede, anaknya udah usianya di bawah 8 tahun gitu ya, udah SD masuk gitu. Terus bedanya apa sama yang lain gitu. Ya, kalau secara teknis memang imunisasi tetes polio yang diberikan kali ini itu memang spesifik untuk melindungi dari ini virus yang menyebabkan ada 3 anak lumpuh di Jawa Timur, Jawa Tengah. Bedanya di situ. Dari yang muncul itu yang sakit 3 orang itu, Bu Arinda. Jadi fungsinya itu untuk melindungi sesegera mungkin agar anak-anak lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman itu tidak tertular virus yang sama dengan 3 anak yang mendadak lumpuh 1-2 bulan ini gitu. Jadi perlindungan segera untuk terlindung dari virus polio yang bikin lumpuh mendadak anak-anak di Jawa Timur, Jawa Tengah ini. Spesifik dia buat jenis yang itu tuh. Nah, bedanya sama yang sebelumnya ini lebih spesifik dan melengkapi riwayat imunisasi yang sebelumnya sudah diberikan. Itu jadi tidak menggantikan, melengkapi. Sip. Aman kira-kira? Nah, nanti kita susun ya pertanyaan kita itu jadi ide buat konten ya. Tapi soalnya menarik tuh, apa nggak kebanyakan tah gitu ya. Saya catat. Oke, ya. Sama ini tadi ada catatan menarik teman-teman. Ini jadi orang itu hanya terinfo sama supinnya, tapi itu ngapain nggak tahu gitu ya, Bu Arinda ya. Nah, Iya ini dokter, kadang kalau di sekolah terutama kadang kalau yang lebih terutama kayak kata-kata imunisasi itu biasanya yang lebih care itu ibu-ibu yang punya balita biasanya. Jadi yang padahal sebenarnya imunisasinya itu kan juga sampai anak sekolah pun ya dapat ya, tapi kadang yang lebih care, lebih memperhatikan itu yang di posyandu yang masih punya anak balita. Jadi untuk orang tua yang ada di sekolah itu mungkin maksudnya bukannya tidak care ya, tapi kurang mendapatkan pengetahuan terkait imunisasi itu karena ya itu kurang penjelasan karena kalau kalau kayak saya ya promkes ya ini kita untuk di sekolah karena sekolahnya cukup banyak seperti saya ada 66 sekolah dengan saya promkes sendirian nggak mungkin saya keliling semua sekolah seperti itu dokter ya untuk SD-nya ada 44 jadi mungkin kurangnya di situ dokter jadi dan tidak semua kita juga nggak bisa menggantungkan ke media sosial juga karena kadang itu tadi ada kadang orang itu menganggap oh anakku sudah nggak balita gitu kan jadi mereka nggak memperhatikan secara detail kalau ternyata polio ini pun juga untuk anak SD seperti itu sih dokter. oke. Jadi nggak bisa pakai medsosnya karena orang mikirnya kalau imunisasi ya balita gitu ya. Usia sekolah masa imunisasi lagi gitu. Oke, ini jadi catatan. Tadi ada penekanan-penekanan bagus. Ya, imunisasi gratis bikin tertarik. Jadi kita butuh beberapa strategi untuk bikin orang tertarik ya, gratis itu ternyata bikin orang tertarik gitu ya kalau gratis sama warga kita emang asik ya. Dan kita mungkin bisa lebih tekankan ke apa imunisasinya dibanding supinnya ya. Supinnya itu kan bahasa program ya. Tapi yang dibutuhkan warga mungkin bukan supinnya ya, tapi harus apa gitu ya mungkin ya. Nah, nanti ini kita bisa tekankan teman-teman di aset-aset komunikasi kita selanjutnya atau agenda-agenda komunikasinya lebih mendorong orang untuk mengajak mengajak anaknya yang punya usia di bawah 8 tahun untuk memberikan imunisasi tambahan lebih banyak dibanding menjelaskan supinnya gitu berarti Bu Arinda.
catatannya ya. Oke, sip, aku catat. Nanti kita diskusi sama yang lain ya. Makasih banyak Bu Arinda, nanti kita diskusi lagi. Kita dengerin dari yang lain ya, ini pemantik menarik langsung dari Jawa Timur. Sekarang kita dengar dari Kabupaten Sleman, Pak Cahya. Pak Cahya, aman Pak Cahya. Nanti teman-teman yang lain Aman, boleh juga Pak. kayak Bu Arinda dan juga Bu Indah ya, dan Pak Cahya ini. Boleh, ayo kita catat apa aja catatan-catatan yang perlu kita perkuat atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita susun. Sip, silahkan Pak Cahya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dr. Basra. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dan mendengarkan pengalaman yang sangat menarik ya dari Jawa Tengah maupun dari Jawa Timur yang benar-benar real terkait dengan proses KIE, kemudian komunikasi risiko kepada masyarakat. Nah, kalau yang akan kami sampaikan kelihatannya tidak begitu teknis dan langsung seperti tadi disampaikan dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah, Dr. Basar dan teman-teman. Jadi konteksnya begini, pada beberapa waktu yang lalu ketika sebelum ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang harus melaksanakan SUPIN, memang diskusi di internal itu luar biasa ya. Artinya proses untuk melaksanakan SUPIN dan nanti bagaimana dampaknya di masa-masa yang saat ini cukup hangat ya, apalagi besok di tanggal 14 Februari itu sudah masuk pada proses pemilihan umum. Nah, sehingga kita banyak aspek yang kita pertimbangkan. Karena seperti ketahui teman-teman sekalian bahwa di Kabupaten Sleman itu kan wilayahnya tidak hanya terdiri dari desaan saja, tapi ada perkotaannya. Kemudian bahkan ada pegunungannya. Jadi barangkali hampir sama tadi di Jawa Tengah ya. Areanya cukup bermacam-macam. Ada yang pegunungan, kemudian desaan, kemudian ada yang perkotaan. Nah, selain itu, yang lain adalah proses imunisasi yang selama ini terlaksana di Kabupaten Sleman. Kami sudah melaksanakan dengan IPV atau imunisasi polio dengan suntikan. Nah, itu kan juga memberikan semacam cultural shock ya atau semacam kekagetan bagi masyarakat. Itu juga kami pertimbangkan bagaimana nanti bisa agar masyarakat bisa mau ya untuk melaksanakan OPV dalam rangka outbreak response immunization ini. Nah, alhamdulillah dari berbagai hal tadi kami punya sedikit pengalaman dalam penanganan COVID beberapa waktu yang lalu. Ya, ini juga barangkali juga dilakukan oleh teman-teman sekalian yang hadir di Zoom ini, bahwa pengalaman COVID yang lalu itu memberikan efek yang sangat baik, khususnya untuk koordinasi, kemudian pelibatan masyarakat, dan kanal-kanal komunikasi. Karena memang informasi itu sangat penting, sehingga sesi kelas seperti ini juga sangat kami harapkan ya, Dr. Basar dan tim, bahwa apa yang menjadi harapan suatu upaya untuk penanggulangan kesehatan khususnya di outbreak response ini bisa sukses, karena memang ditargetkan adalah 95% ke atas yang untuk cakupannya. Oleh sebab itu, ya kita memanfaatkan apa yang sudah kita miliki, potensi-potensi termasuk modal sosial. Sehingga kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melalui promosi kesehatan menyusun sebuah strategi komunikasi risiko. Ya, strategi komunikasi risiko yang kita susun ya memang menyesuaikan dengan latar belakang dari masyarakat itu sendiri, apakah dia pendidikan tinggi, kemudian menengah, kemudian memiliki kemampuan untuk mengakses gadget atau literasi terhadap gadgetnya baik atau tidak, termasuk wilayah-wilayah yang memang tidak begitu banyak terakses, artinya yang perlu dilakukan untuk kunjungan secara langsung atau tatap muka. Ya, hingga strategi komunikasinya adalah mengupayakan agar KIE ini bisa sampai dan menimbulkan seperti yang disampaikan di pemateri di awal Pak Arisang, bahwa intinya adalah orang mau untuk bergerak ya, orang mau untuk ikut serta di dalam pelaksanaan SUPIN atau imunisasi OPV ini. Kemudian selama proses KIE berlangsung yang sangat cepat ya, karena memang kita harapkan adalah kecepatan,
Sehingga tulang punggung dari komunikasi kami di Sleman dengan media elektronik, Bapak Ibu. Alhamdulillah juga blank spot atau blank spotnya di tempat kami juga sangat-sangat sedikit, dan 1212 atau 100% wilayah Padukuhan sudah bisa mengakses internet, sehingga kita manfaatkan itu untuk menyampaikan informasi. Informasi yang penting di dalam strategi kami adalah menyampaikan bahwa ada proses yang namanya supin dan pemberiannya menggunakan tetes, itu yang kita gaungkan. Dan saat ini di jam 2 tadi ya, kita berlangsung ini paralel pelaksanaan KIE melalui media televisi dan elektronik. Ya, KIE karena sekali lagi bahwa yang kita libatkan tidak hanya dari unsur kesehatan, karena di tempat kami ada beberapa kantong-kantong yang setelah kita petakan ternyata ada yang punya penolakan ya, baik itu penolakan terkait dengan logika-logika, kemudian penolakan terkait dengan kepercayaan, maupun penolakan karena gengsi tanda petik. Karena ada satu wilayah itu ada satu komunitas, Pak. Oh, saya maunya vaksinnya di luar negeri, ya seperti itu di luar dugaan kami. Iya, jadi ini menarik sehingga kami libatkan alhamdulillah di tempat kami ada kampus-kampus sama rumah sakit yang besar, misalnya kita libatkan dari FKKM KUGM, kemudian kita libatkan MUI, kebetulan kampusnya juga di Sleman, UIN, sehingga orang-orang tersebut yang kita dorong untuk membantu mengkomunikasikan, karena kita punya 25 puskesmas dengan sekian puluh tenaga promosi kesehatan. Kalau menjangkau berapa ya, 1 juta lebih atau menjangkau 100% itu kelihatannya kok kita kerja keras sendiri, sehingga kita libatkan berbagai pihak. Kemudian selama proses pelaksanaan KIE kita tidak hanya menggunakan media elektronik. Tadi ya kita gunakan berbagai kanal, mulai dari televisi, kemudian radio, kemudian surat kabar, ada Harian Jogja di kami, kemudian ada postingan IG beberapa dari lintas OPD, termasuk di tempat kami di Dinas Kesehatan Sleman, dan seluruh puskesmas juga merepost dan melakukan publikasi juga. Selain itu juga semua puskesmas melakukan dialog atau live IG, Pak Basra dan teman-teman. Jadi kami menjangkau, karena di tempat kami itu banyak pasangan-pasangan muda. Jadi pasangan-pasangan yang punya anak tapi masih melek teknologi, ini kita sasar. Kalau yang sepuh-sepuh ya artinya tidak ada masalah ya. Dan anaknya juga sudah lewat 7 tahun sehingga tidak masuk coverage. Yang kita sasar adalah generasi muda ya, generasi milenial ke bawah. Kemudian tatap muka memang kita lakukan, tapi tidak banyak. Yang utama adalah dengan para guru kita kemarin gandeng Dinas Pendidikan, dan langsung hari berikutnya mengundang seluruh guru SD, TK, atau ketua forum kepala sekolahnya untuk mensukseskan. Karena memang pos imunisasi kita ada di Posyandu, kemudian ada di TK, SD, bahkan di Kalurahan, sehingga kita libatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Selain itu juga kita libatkan PKK, karena mereka adalah tokoh-tokoh yang selama ini dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, termasuk di insan kesehatan. Nah, sehingga kita menargetkan dari strategi komunikasi risiko yang sudah kita siapkan itu tidak lagi peningkatan pengetahuan, dan memang betul tidak lagi bicara teori, tapi yang kita targetkan adalah cakupannya 90%. Jadi kalau misalnya cakupannya rendah, berarti keberhasilan dari KIE atau komunikasi risiko terkait dengan supin ini tanda petik belum berhasil. Ya, sehingga memang standar agak tinggi. Tapi syukurnya adalah tadi diskusi dengan dokter atau spesialis anak konsultan, beliau waktu paparan di Perancis itu bilang kalau ketika setelah OPV kemudian IPV itu capaian imunisasinya biasanya rendah rata. Tapi kalau di tempat kami alhamdulillah capaiannya bisa tinggi. Terakhir kemarin 2023 itu di atas 90% sebenarnya. Nah, sehingga kami optimis kalau memang nanti IPV aja yang suntikan, yang tadi kalau
dari teman Jawa Tengah bisa bebengek anak gitu ya, bisa bikin anaknya pada nangis. Tapi kalau di kami walaupun nangis, tapi cakupannya tinggi karena sudah ada demand. Walaupun ada sebagian kecil saja yang ada penolakan, yaitu tadi ada yang gengsi, ada yang kepercayaan, dan yang terakhir adalah kita juga coba untuk tekan agar penolakan itu di wilayah benar-benar hanya spesifik di tempat-tempat itu saja, tidak begitu meluas dan nanti jangkauannya tidak sampai menyebabkan orang yang lain terbawa serta untuk tidak mau diberikan OPV ini. Saya rasa itu yang dapat kami share atau bahasa. Kita bisa sharing dan prinsip terakhir tentu saja selain menggunakan prinsip-prinsip komunikasi risiko yang sudah diajarkan selama ini juga ya kita harus punya salah satunya adalah kebijakan kepala daerah yang insya Allah pada pekan ini sudah surat edarannya untuk pelaksanaan Supin dan wajib disukseskan oleh seluruh pemangku wilayah nanti bisa kita gunakan untuk membantu menguatkan dan satu lagi mungkin ini menjadi pertanyaan walaupun ini sebenarnya bisa dijawab tapi pertanyaan unik dan sederhananya begini Dr. Basra. Masyarakat itu loh kan kita sudah divaksin ya, diimunisasi polio sejak lama dan sudah nggak ada kasus. Kenapa kok kasusnya di tempat kita kok harus mengikuti? Ini pertanyaan yang sederhana, tapi saya rasa teman-teman di wilayah bisa menjawab. Barangkali ada tambahan bahan-bahan bisa memperkuat dalam memberikan edukasi kita kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sleman. Itu saja, matur nuwun. Nanti kita bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Cahya. Ini jadi udah lebih Gen Z ya, warganya yang punya anak di bawah usia 8 tahun udah lebih gaul ya. Pak Cahya ya. Iya, ada pertanyaan tadi ya loh, kok udah divaksin lebih lama, udah disuntik pula, bukan yang ditetes gitu ya. Terus ini kenapa dikasih lagi gitu ya? Ya, karena wilayahnya kalau kata teman-teman Kemenkes berdekatan ya, nempel gitu ya. Jadi kalau di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu yang kasus itu karena tingkat penularannya kan cepat banget ya. Kalau diumpamakan secara epidemiologik gitu agak teknis nih, itu kan satu kasus yang lumpuh berarti ada 200 kasus yang tidak bergejala gitu kan. Yang ditemukan ada 3. Bayangin berarti ada berapa? 3 berarti ada 600 orang atau anak yang tidak bawa virus polio tidak bergejala. Dan tingkat penularannya itu 1 minggu sebelum gejala muncul sampai 2 bulan kurang lebih ya. 6-7 minggu setelah gejala muncul itu menularkan tuh. Jadi bayangin kecepatan penularan dengan tingkat perpindahan penduduk masyarakat yang sangat cepat. Makanya daerah-daerah sekitar terutama yang berhimpitan itu juga harus diberikan perlindungan tambahan. Gitu. Nanti kalau teman-teman ada tambahan lagi boleh kita sharing, tapi kita catat ya Pak Cahya ya, pertanyaan untuk Kabupaten Sleman ini perlu kita angkat nih nanti dan kita buat materi-materinya ya. Kenapa Sleman juga ikutan kena gitu di imunisasi tambahan, kita udah disuntik, yang kena juga di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu, bukan di DIY ya Pak Cahya ya. Nah itu nanti kita catat. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau sharing Iya, lagi? betul. Silahkan teman-teman. Tadi ada yang udah berapa mau sharing-sharing, boleh? Ayo kita lanjutin. Teman-teman Jawa Timur, Jawa Tengah, Sleman maupun daerah lainnya boleh, tapi kalau bisa utamanya nih pengalaman-pengalaman yang persiapan KLB polio nih, teman-teman. Siapa mungkin? Pak Ismanto, Bu Rani? Gugus itu angkat tangan dok. Siapa itu? Gugus Nila dari Aceh. Oh, Bu Gus. Gimana Bu Gus? Ada titipan, pesan-pesan mungkin, Bu Gus. Boleh. Baik Pak, terima kasih. Mohon Ini kan maaf udah kami berhasil nih. Kalau di kan duluan supinnya udah berhasil. Boleh sharing-sharing sedikit. Baik Pak, alhamdulillah telah berhasil. Berarti penuh perjuangan juga ya dalam mencapai 95% capaiannya. Jadi di satu desa itu kami mengedukasikannya sampai beberapa kali gitu supaya bisa mencapai sasaran seperti yang diharapkan.
Jadi di Aceh, di kabupaten saya, tepatnya di Puskesmas Pekanbaru, dalam wilayah kerja kami itu ada kebiasaan masyarakat itu bahwasanya di jam 6:30 pagi itu apapun informasi tentang keperluan bersama dengan masyarakat itu diumumkan pada jam 6:30 pagi tersebut. Jadi kami tim Promkes bahwasanya mengedukasikannya dengan menggunakan ambulan keliling ke wilayah kerja per desa yang pada saat itu akan dilaksanakan Supin Polio pada hari itu. Jadi tim Promkes dan bekerja sama dengan tim di desa juga, tim Supin Polio, itu nantinya salah satu dari tim pada jam 6:30 itu memberikan pengumuman bahwasanya akan ada Supin Polio. Kemudian tim Promkes dengan menggunakan ambulan berkeliling ke seluruh lorong yang ada sambil mengedukasi melalui mikrofon bahwasanya hari ini ada polio di Posyandu, kemudian di sekolah dalam wilayah desa tersebut. Sambil berkeliling kita juga memberitahukan apa itu Supin Polio, kemudian apa gejalanya, kemudian apa efeknya bila tidak diimunisasi, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Jadi masyarakat di sana ketika misalnya akan ada kegiatan di desa, itu pemberitahuannya melalui mikrofon, kita berkeliling nanti apabila ada sekolah, maka nanti di sekolah tersebut kita singgah, kemudian anak-anak yang berkumpul, jam 8 sudah berkumpul anak-anak, kita minta waktu sama pihak sekolah untuk kita edukasi tentang Supin Polio sebelum mereka melaksanakan proses belajar, dan nanti pada saat datang tim Supin Polio, mereka sudah siap untuk ditetes manis polio. Jadi bagi anak-anak yang tidak mau tetes manis polio, kita bahwasanya untuk anak yang mau, kita tanyakan bagaimana rasanya nak? Ini kan ditetes tes manis polio. Manis tidak? Manis. Nah, jadi nanti anak-anak yang lain ingin merasakan rasanya manis dari tetes manis polio. Kemudian di sekolah apabila tidak mencapai target sasaran, itu nantinya kita bersama dengan kepala sekolah mohon mengundang para orang tua yang tidak mau anaknya ditetes manis polio untuk kita edukasikan kembali. Kita edukasikan kembali anak dan orang tuanya. Di dalam edukasi tersebut kita menunjukkan media-media apa efeknya ketika anak tidak mau ditetes manis polio, kemudian apa manfaatnya anak-anak yang mau ditetes polio, kemudian sehingga orang tua dan anak sama-sama mau diteteskan polio pada hari pelaksanaan perkumpulan orang tua tersebut. Jadi kita pada hari orang tua diedukasi, anak diedukasikan kembali, kita bawakan kembali tetes manis polio pada hari itu juga. Misalnya sebelumnya ada saya kirimkan bahwasanya mobil ambulan kami yang kami tempelkan spanduk di grup ini juga. Kemudian apabila ada kelompok saat kita berkeliling menggunakan mobil ambulan, kemudian ada kelompok masyarakat, di sana kita berhenti, kita juga media seperti leaflet itu kita copy
untuk kita bagikan pada saat kita berkeliling menginformasikan tentang polio kepada masyarakat. Kalau ada kelompok masyarakat yang saat kita lintas mereka ada, kita juga membagikan leaflet-leaflet supin polio. Demikian dokter, terima kasih. Wih, ini ada beberapa catatan nih ya, Bu Gus ya. 1, kelilingan. 2, ini bagi yang menolak. Jadi testimoni anak itu perlu kita angkat ya, biar ada fenomena ikut-ikutan ya. Apa rasanya manis gitu. Terus yang ketiga, kalau ada yang menolak gitu, terutama sasaran yang sekolah, dikumpul orang tuanya kerja sama sekolah. Nah, Orang tua dan anak, Pak. orang tua dan anak barengan. Oke. Karena nanti anaknya mau, orang tua tidak kasih kalau ininya. Tapi kalau misalnya sudah dua-dua di situ, dua-dua jadinya mau. Oke, strateginya gitu ya, biar langsung bisa didorong ke perilaku yang diharapkan barengan, biar langsung habis itu setelah ada dialog baru disiapkan langsung tetes polionya udah disiapkan gitu ya. Nah, ini tips buat nanti koordinasi teman-teman program sama teman-teman Promkes nih. Ada tips bagus dari Bu Gus tuh yang sudah berhasil. Kan Kabupaten PD ini yang pertama nih tahun lalu. Yang pertama tahun lalu ya Bu Gus. 2 tahun lalu ya Bu Gus ya jatuhnya. 2 tahun lalu ini yang Kabupaten PD ini yang pertama kali teman-teman. Jadi kita belajar banyak. Nah, teman-teman ada yang mau sharing lagi nggak mungkin? Siapa nih yang on cam mungkin? Bu Rani mungkin, Bu Narasia. Mau sharing nggak? Boleh. Ayo mau sharing. Siapa? Nah, Bu Rani udah on cam tuh. Apa tidak dulu? Oh enggak. Ada yang mau sharing? Bu Imas. Siapa? Bu Herawati mau sharing nggak? Ayo nih, banyak nih kita pooling nih. Isu-isu yang perlu kita siapkan materinya ataupun pembelajaran-pembelajaran bagus ya buat dimanfaatkan teman-teman di wilayah kerja puskesmas atau dinas kesehatan, khususnya yang khususin polio nih. Ada yang mau sharing? Siapa lagi? Ayo, Dinkes Blora. Ayo, siapa lagi nih? Bu Nur Aida, puskesmas mana ini Bu Nur Aida? Sidodadi, puskesmas Sidodadi. Nah, siapa yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Sambil kita lihat komen. Ada pertanyaan nggak ya di kolom komen? Oh, ada nih dari Dr. Heni. Bagaimana cara mengelola pada kelompok yang menolak imunisasi walau sudah pendekatan dengan berbagai cara namun tidak berhasil. Nah, ini harus dilihat lagi Dr. Heni. Ini masalahnya di mana nih? Masalahnya dia tidak suka sama imunisasi atau tidak suka sama program kesehatan anak secara umum atau tidak suka pada personal kita nih sebagai nakes. Secara personal kita ataupun atau sebagai nakesnya. Nah, karena tadi menarik tuh Pak Cahya bilang tuh, ternyata maunya kalau vaksin di luar negeri. Itu menarik ya. Nah, itu kita harus cek tuh masalahnya di mana. Kalau masalahnya di imunisasi, tapi secara program umum, program kesehatan anak masih mau, nah kita bahasnya jangan langsung imunisasi. Agak indirect gitu. Jangan bawa-bawa supin, jangan bawa-bawa imunisasi. Bahkan pengalaman Bu Gus di Aceh, ingat kita Bu Gus ya? Kita ngomongnya juga nggak imunisasi Bu Gus ya? Ngomongnya tetes apa Bu Gus? Tetes apa Bu Gus? Tetes manis polio. Ah iya, ngomongnya nggak imunisasi. Ada juga Bu Gus ya? Apa tetes manis kaki sehat ya Bu Gus ya? Ingat aku waktu kita di Aceh ya? Iya. Ngomongnya nggak imunisasi. Itu makanya tergantung nih masalah di mana nih. Kalau masalahnya di imunisasi, kita coba cari pendekatan lain. Jangan ngomong imunisasi. Lalu masuk juga ke isu-isu lainnya, misalnya jangan ngomong di awal langsung imunisasi, ngomong kalau pakai teknik-teknik pertanyaan grand tour mini tour itu, ya pertanyaan umum ke khusus, pertanyaan pertamanya jangan langsung imunisasi. Siapa yang mau anaknya sehat? Kira-kira gimana caranya sehat? Makannya harus bagus, tidurnya harus bagus, apa biar dipancing. Jadi jangan langsung spesifik kalau bahasa anak zaman sekarang hard selling gitu. Hard selling langsung jualan imunisasi. Atau nah itu tergantung atau ternyata masalahnya memang di personal itu kan berarti dari kita memang harus melakukan pendekatan dulu, minta maaf yang paling mudah praktisnya. Atau dia ada masalah atau kepercayaan sama tenaga kesehatan ya. Berarti kita masuk jangan dari tenaga kesehatan dan kalau bisa
Bahkan Bugus, ingat nggak Bugus waktu di Aceh? Waktu aku ingat tuh, yang kalau kita pakai baju putih-putih pada kabur. Ingat nggak Bugus waktu itu? Ada pengalaman tuh. Saya ingat banget tuh ada cerita di Apalagi Aceh Tanya kalau Pak pakai baju. Dokter. Ah, kalau bawa pot tuh. Anak-anak udah kalau pada bawa Terima pot kasih gitu. dokter ya. Iya, kalau non verbal non verbal itu ya yang kita pakai baju putih-putih itu orang, oh apa nih baju putih-putih nih, kabur. Jadi emang udah nggak suka sama tenaga kesehatan. Nah kita juga berarti pakainya harus pakai yang informal. Nah kayak gitu-gitu itu ada strategi-strategi yang bisa kita pakai. Nanti kita bisa detilin, tapi saya catat ya. Ini pertanyaan dokter Tanya Pak Henry ya. Dokter. Izin bertanya boleh Pak Boleh, Dokter? boleh. Bu Rani boleh. Ayo nanya berarti sambil sharing ya. Ya, maaf sebelumnya mungkin di antara teman-teman sudah pernah ada yang ngadepi penolakan yang dari segi keyakinan ya dok. Tempat saya itu ada. Jadi mulai dari imunisasi bayi, imunisasi bias itu orang tuanya menolak. Bahkan dari kita itu sudah pernah memanggil, kita kasih edukasi secara personal, kita datangkan di puskesmas, tapi tetap bersikukuh tidak mau untuk mengikuti program imunisasi. Itu mungkin ada teman-teman yang bisa berbagi untuk menyikapi yang seperti itu bagaimana gitu, Matur nuwun. Terima kasih Bu Rani. Dari Puskesmas mana Bu Rani? Dari Puskesmas Karangmalang, Sragen Pak Dokter. Teman-teman ada yang mau sharing nggak? Ini bagaimana cara menghadapi orang tua yang cukup, ini kalau bilangnya apa, fatalis gitu. Jadi iya gitu ya Bu Rani ya. Kalau jadi udah takdir gitu ya Bu Rani ya. Udah dikasih tahu Ya, udah nggak betul apa-apa. Pak Dokter. Ya. Nggak usah, sakit mah udah takdir itu kalau sakit gitu ya Bu Rani ya. Gitu. Nah teman-teman ada mau sharing nggak pengalaman yang menghadapi warga yang cukup ekstrim gitu, fatalis, terimaan gitu. Udahlah, nggak usah lah gitu-gitu, kalau sehat mah sehat aja, kalau sakit ya sakit, itu udah jalannya gitu ya Bu Rani maksudnya tadi ya. Nah ada yang mau sharing? Ya. Teman-teman ada yang mau sharing? Nah ada yang mau sharing? Mungkin sedikit Pak Basra. Oh, Pak Cahya, ayo Pak Cahya dari Sleman gimana Ya. mau sharing? Menarik tadi kasusnya di Puskesmas Karang mana ini? Karangmangu Sragen. Karangmalang dok. Karangmalang ya. Karangmalang itu kalau di Sleman UNY. Depok Catur Tunggal. Ya, kalau dengan kasus yang tadi sampaikan sebenarnya perlu dilihat lagi ya. Tadi betul Bahasa sampaikan itu. Apakah ada isu trust terhadap tenaganya atau terhadap institusinya, puskesmas ataukah pemerintah gitu ya? Karena ada beberapa masyarakat itu yang punya masalah dengan itu ya di dirinya, tapi bukan secara kolektif. Kemudian ada juga yang keyakinannya terkait dengan kepercayaan ya, agama gitu ya, dan itu malah banyak sekali yang bisa diluruskan. Dengan permasalahan yang tadi, saya rasa ya perlu lebih digali apakah memang masalahnya lebih pada kepercayaan ya, dia merasa bahwa ya sudah kalau memang tidak perlu harus menggunakan imunisasi, sudah anak saya tetap sehat atau anak saya baik-baik saja ya, terima impandung gitu ya, atau memang dia punya keinginan yang lain, mau jenis imunisasinya yang lain, atau dia masih tidak percaya dengan imunisasi terkait dengan kehalalannya, itu ya kita bisa libatkan orang-orang atau stakeholder yang lebih kompeten. Kalau dengan ibaratnya kalau teman-teman kita prokes itu berhadapan itu yang sifatnya yang kita hadapi itu kasusnya yang masih menengah lah, masih bisa kita edukasi. Tapi kalau sudah lebih dari itu ya harus kita segera refer, kita cari jalur lain. Kalau dia misalnya ada di tempat kami itu baru percaya kalau pemuka agamanya itu mengiyakan gitu, ya sudah kita nggak usah capek-capek dengan umatnya atau anggotanya, tapi langsung saja pada pimpinannya. Kalau yang bicara kita ya tidak bisa langsung dipercaya, harus punya orang yang mampu untuk menjelaskan
dalil-dalil agama maupun dalil secara logisnya maupun dalil secara medisnya. Saya rasa itu sih, dan ditambah dengan ya surat atau legalitas itu biasanya akan lebih dipercaya. Kalau memang benar-benar bebal atau tidak mau, ya saya rasa kita itu anggap saja jangan menjadi penghambat utama. Ya, saya rasa itu ya. Monggo penjelasan. Oke, Nggih. Pak Cahya, makasih. Jadi kalau bisa dilibatkan, kalau emang kita yang nggak mempan, kita libatkan tokoh-tokoh lain. Misalnya kalau tadi pendekatannya fatalisnya agama gitu ya Pak Cahya ya. Oh iya, emang udah ada, emang sakit itu juga bagian dari takdir gitu. Tapi sebagai umat beragama kita juga harus berusaha dan lain sebagainya, itu kita bisa titipkan ke teman-teman pemuka agama gitu ya Pak Cahya ya. Nah, itu satu. Dapat satu masukan Bu Rani. Nanti saya juga mau nambahin deh. Dari Bu Nisa nih angkat tangan, gimana? Mau sharing juga nggak? Boleh, boleh. Ayo. Mangga, dari mana Halo, Bu? Assalamualaikum. Tapi di sini Waalaikumsalam. saya bukan nakes ya Pak, saya cuman orang tua Ah, dari anak-anak satu sorry. usianya 3 tahun, satu lagi usianya 7 tahun. Mana Bu Nisa? Wilayah di mana tinggalnya? Saya di Yogyakarta ya, di Seigan. Oh, Segegan. Ya, 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 boleh, boleh. Bu Nisa, Saya silahkan. cuma pengen nanya nih, kalau saya sih memang kalau imunisasi saya gas terus ya, maksudnya selama ini semisal ada kayak diwajibkan untuk imunisasi ini ya, saya selalu ikut gitu ya. Toh kita cuma tinggal datang aja gitu kan, nggak perlu bayar apa-apa juga ya kan. Tapi saya cuma pengen nanya, ini kan sama anak 7 tahun juga. Saya bingungnya itu, dia kan sekolah nih ya, ini kan bukan hari libur ya, sekolah. Tapi dari sekolahnya tuh saya tanya belum ada informasi gitu. Terus apakah saya mesti bolosin anak saya atau gimana ya? Ataukah dari puskesmasnya itu nanti satu-satu datang ke sekolah gitu ya? Atau gimana gitu? Itu aja sih, saya cuma pengen nanya itu aja. Terima Makasih Bu Nisa. kasih. Ini di Kabupaten Sleman berarti ya? Seigan tuh Sleman ya? Sleman ya. Ini pas nih ada Pak Cahya dari Dinkes. Pak Cahya, gimana tuh? Ada pertanyaan dari salah satu orang tua. Ih, pas banget nih bisa ngobrol. Pak Cahya, nanti gimana mekanismenya? Apakah akan ada di sekolah, dan datangi kunjungan ke sekolah, atau nanti di Apa mesti bolos? posyandu, ke puskesmas, atau gimana Pak Cahya? Nah, sambil nunggu Pak Cahya, saya bantu menanggapi Bu Rani ya, cerita Bu Rani ya. Ya dong, itu kalau tempat saya itu kita sudah Ya. dihadapkan dengan pemuka agamanya itu, kebetulan seperti yang saya sudah matur itu, kepala puskesmas pas itu juga tokoh agama kan, makanya dipanggil orang tuanya. Akhirnya tetap nggak mau, dia pilih tanda tangan penolakan. Ya. Itu nggak cuman ini sih. Jadi memang anaknya itu dari imunisasi rutin, semua program imunisasi dia nggak mau gitu. Ya. Nah, teman-teman, ini saya coba sharing ya pengalaman menghadapi warga yang cukup fatalis gitu. Memang ya udah terimaan gitu. Nggak, ya sakit itu ya udah takdir gitu. Itu gimana menghadapi yang kayak gitu kan? Nah, itu bisa di staging. Nah, ini terjadi juga di penyakit tidak menular sebetulnya. Orang itu di temuan studinya teman-teman UNICEF, Nielsen, mengatakan tuh ada kecenderungan orang itu terkait penyakit tidak menular ya, apa tuh, penyakit jantung koroner, apalagi stroke ya, hipertensi, itu terimaan, udahlah udah jalan, udah tua, sakit ya sakit, udah jalannya gitu. Terus gimana tuh menghadapi warga yang kayak gitu kan? Nah, kita bisa lakukan staging namanya, staging rasa takut. Misalnya gini, oh ini virus polio berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Orangnya bilang berarti semua orang kan bakal mati gitu. Kita staging, ini bisa menyebabkan kematiannya di staging rasa takutnya. Nanti selain menyebabkan kematian, ini menyebabkan lumpuhnya kayak gimana? Lumpuhnya nggak bisa jalan seumur hidup, tidak bisa diobati, apalagi di staging lagi biar lebih parah lagi, cita-citanya sudah pasti akan nggak bisa jadi polisi, jing, takutnya. Jadi men-staging rasa takut membuat orang lebih terbayang, jadi di leveling. Oh, level 1 orang nggak takut mati. Oh, kalau nggak takut mati, bilang ini
bisa bikin lumpuh. Oh, lumpuh nggak tahan mati, bikin lagi, nggak bisa diobatin, naikin lagi levelnya, dibikin bertahap gitu Bu Rani. Cita-citanya bisa terhambat, oh nggak bisa lagi. Jadi sampai yang terakhir itu saya ingat itu di Aceh itu ada yang sampai di staging di tahap akan jadi beban keluarga gitu. Karena tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa hidup mandiri. Nah, kayak gitu-gitu di staging itu salah satu strategi menghadapi orang yang fatalis terhadap kematian, menerima ya udah mati mah mati aja kayak gitu. Atau bahkan ya udah sakit mah sakit aja gitu. Di staging rasa takutnya. Nah, gitu Bu Rani. Tapi ini kita catat ya poinnya Bu Rani ya. Strategi untuk menghadapi orang yang fatalis. Kira-kira dari Bu Rani ada tanggapan lagi? Ini kayaknya koordinasi nih, Bu Rani. Sama sampingnya. Oke. Cukup kita dengerin dari yang lain ya, masukan-masukan ya. Pak Cahya mau dijawab bentar nggak? Ada pertanyaan dari salah satu orang tua tuh di Kabupaten Sleman, Bu Nisa. Nanti gimana Pak Cahya di Sleman? Nanti kalau Pak Cahya udah bisa jawab, boleh dijawab langsung aja Pak Cahya ya. Teman-teman lain ada yang mau sharing lagi nggak? Silahkan. Ada yang mau sharing lagi pengalaman-pengalaman? Kita udah dapat banyak nih, saya catat semua. Mangga, silahkan teman-teman di puskesmas, di dinas, pegiat-pegiat kesehatan, terutama yang akan bersiap untuk melaksanakan subpekan imunisasi nasional polio di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sleman. Ada yang mau sharing? Siapa nih tadi? Saya dengar ada suara buka mic. Mohon izin Dr. Basra. Boleh, Ya silahkan. mohon maaf ini saya nggak nonaktifin video ya karena ini apa sinyal nanti hilang timbul. Oh iya boleh. Ya, Oh Bunda, sedikit ya cerita Bunda. saja, sedikit cerita itu di wilayah kami itu juga pernah ada suatu desa yang menolak adanya imunisasi waktu itu imunisasi yang biar yang lalu itu selain kita sedikit cerita saja selain kita koneksi sama wilayah setempat tokoh masyarakat kita sempat ini dokter sempat menelusur jadi menelusur lebih dalam ke ini apa ya namanya istilahnya ke tokoh keluarga dokter jadi kita pikir siapa dalam keluarganya yang si X yang menolak itu yang ampuh yang bisa dituruti oleh keluarga besarnya gitu loh dokter jadi selain tokoh masyarakat tokoh agama yang sudah nggak mempan itu kita lebih dalam lagi ke tokoh keluarga. Jadi biasanya itu di suatu keluarga besar itu ada satu sosok yang menjadi panutan. Nah, kita senggol, kita kula nuwun ke tokoh keluarga tersebut dan akhirnya alhamdulillah kemarin sudah mulai mencair, dokter. Sudah mulai mau dan semoga saja imunisasi berikutnya yang bersangkutan mau. Seperti itu, dokter. Sedikit cerita saja. Oke, Bu Winda, kalau dari pengalaman Bu Winda tadi, siapa itu tokoh kunci di keluarga tuh yang berkaitan dengan penolakan imunisasi yang perlu disenggol? Macam-macam, dokter. Jadi kita menggali ke kader biasanya yang lebih mengenal keluarga tersebut. Ya kalau dalam bahasa Jawa, oh niko keluarga tersebut itu ada satu sosok yang menjadi panutan, katakanlah yang lebih apa ya dokter, lebih ditakuti lah bahasa ekstrimnya lebih ditakuti. Nah dari yang sosok itu kita berkenalan dan kita senggol untuk istilahnya menasehati keluarganya yang menolak itu agar mau untuk diimunisasi seperti itu. Oke, biasanya yang paling banyak apa? Nenek, kakek, ayah, ibu? Nggak mesti juga, dokter. Nggak mesti Enggak. juga. Iya, nggak mesti. Kalau dalam kasus yang kemarin, itu yang dirasa lebih ini, dokter. Non sewu, kan ada yang kalau di masyarakat Bansari itu lebih banyak petaninya. Nah, itu tuh, dia itu petani yang lebih sukses biasanya seperti itu. Nah, itu tuh jadi rodok-rodok manut gitu, dokter, sama yang sosok itu, seperti itu. Iya, karena menarik sih, bener sih itu Bu Winda. Apa
Kalau Bugus mau apa sharing tuh kan pengalaman di Aceh juga gitu, apa tokoh keluarga yang paling apa dibutuhkan untuk disenggol itu ayah sebenarnya. Iya, seperti itu, nggih, Dokter. Menarik, Nggih, menarik. mungkin seperti itu, Ya, Dokter. kasih Bu Terima Indah. Ini kasih. kita Ya, masukin catatan sama-sama. manfaatkan. Oh ya, ya teman-teman boleh. Teman-teman mungkin kita batasi mungkin 5 menit lagi ya. Kita tutup. Teman-teman ada yang mau sharing lagi nggak? Kita udah dapat banyak nih. Nanti buat bahan-bahan kita sharing dan persiapan untuk supin minggu depan. Ada lagi yang mau sharing teman-teman? Ada dari teman-teman dinas, dari puskes, atau teman-teman praktisi maupun klinisi lainnya ini yang persiapan untuk minggu depan nih. Ada yang mau sharing nggak? Silahkan dari Promkes Jawa Timur, boleh. Apalagi nih dari Puskesmas Cempai, boleh. Dari mana lagi? Dari Promkes DKK, boleh. Dari mana? Ada Pahan ada yang mau di-sharing nggak? Persiapan minggu depan, boleh. Ayo, teman-teman, siapa lagi yang mau sharing sebelum kita tutup? Silakan, Pahan. Mau sharing, Pahan? Ada yang mau di-sharing nggak? Boleh, Pahan. Ya, Pak. Ya. Aman? Aman. Pahan kok nggak ada ini? Filter apa makanannya mana, Pahan? Ini lagi tidak keluar, Pak. Jadi pakai laptop, pakai HP ini. Oh iya. Oke, Pahan. Sip. Ya, Bapak Ibu nanti yang mau absensi bisa dicek di ini ya. Di link yang sama di SID_Polio ada absensi di bawah link masuk Zoom tadi. Ya, silakan. Bugus, apalagi Bugus, silakan. Ini Pak, sharing sedikit tentang jadwal pelaksanaan Supin pengalaman di Aceh ya. Kalau kami itu kita melihat wilayah kerja, misalnya desa A gitu. Di desa A, di situ ada sekolah misalnya PAUD, kemudian ada TK, ada MIN, kemudian ada posyandu. Ini di satu desa ini, semua titik-titik yang jadi sasaran Supin polio dijadwalkan pada hari yang sama dengan tim yang dipersiapkan masing-masing untuk titik yang akan dijalankan. Ini aja Pak tambahannya. Ya, kenapa begitu, Bugus? Kenapa langsung satu titik ke langsung satu desa? Kalau emang katanya banyak langsung seharian aja. Kenapa itu? Apa, Bugus? Pak tuh vaksinnya kan setelah dibuka kan dia nggak tahan lama. Jadi untuk menghemat vaksin nih, karena nanti bila sasaran misalnya sasaran di PAUD dia tidak hadir, jadi vaksin ini bisa digunakan untuk yang anak di TK gitu. Makanya dipusatkan di satu titik di semua sasaran yang akan kita jalankan. Mengingat vaksinnya yang setelah dibuka dia jangan istilahnya jangan tinggal vaksin. Oke. Penting banget itu. Ya. Apalagi kita mengingat ini hanya bisa dipakai pagi siang ya. Vaksinnya ya. Pagi siang kelewat itu agak susah ya. Sip. Itu kan kemarin. Ya, di kami juga begitu Pak Dokter. Jadi kita menjadwalkan misalnya pospin satu desa ini itu sasarannya dari posyandu A, dari SD ini, dari TK, dari PAUD kita gabungkan untuk efisiensi vaksin dan juga vaksinnya itu tadi, mengingat sasarannya mungkin kan satu posyandu cuman berapa, terus satu PAUD itu mungkin cuman 20 siswa atau apa. Jadi memang kita buat satu titik, satu pospin itu. Jadi satu desa kita sehari itu jalan 3 desa. Itu jadi satu desa itu ada 5 sampai 6 pospin, itu menggabungkan antara posyandu 1, 2 dan murid-murid dari baik dari TK, PAUD maupun SD seperti itu. Oke. Jadi ini jadi strategi teman-teman yang lagi nyusun microplanning nih. Teman-teman lagi penjadwalan ya. Kalau bisa kantong-kantong besar dilakukan dalam waktu 1 hari biar kalau ada sasaran yang nggak ada, pergeseran logistik nggak jauh dan indeks, kalau bahasa teknisnya kan teman-teman imunisasi, indeks penggunaan ya gitu kan, IP katanya kan,
Satu targetnya berapa? Satu vaksin itu buat 40 anak. Minimal 40, ya. Itu kan 50 dosis jadi kan minimal untuk 40 kan seperti itu. Terus kami juga untuk yang medannya agak jauh kita siasati, misalnya desa A itu dari pos 1 ke pos 2 itu terlalu jauh gitu, kita bikin jadwal yang pos 1 misalnya jam 9 sampai jam 10, nanti yang pos 2 jam 10.30 sampai jam 11.30 seperti itu. Oke, sip. Makasih banyak Bu Rani. Semoga teman-teman juga udah mempunyai rencana yang komprehensif ya, agar dari aspek teknis maupun penerimaan masyarakat nanti semuanya lancar. Amin. Nah, mungkin Pak Cahya tadi mau menanggapi sedikit. Tadi ada dari Bu Nisa. Boleh Pak Cahya, silahkan. Tadi agak tidak begitu mendengar pertanyaannya. Gimana Pak? Ini Pak Cahya, tadi Bu Nisa ini salah satu orang tua di Kabupaten Sleman. Nah, rencana kan mau ada supin. Nah, tapi di sekolah yang tempat anaknya itu belum dapat informasi. Pertanyaannya apakah nanti Bu Nisa ini harus membawa anaknya, meliburkan anaknya secara mandiri gitu untuk dibawa ke puskesmas, atau nanti memang secara program Pak Cahya dan teman-teman dinas dan puskes akan ke sekolah-sekolah sehingga atau nanti di posyandu atau gimana untuk yang sudah bersekolah ini gimana gitu Pak Cahya? Silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Nisa. Jadi memang untuk sosialisasi pelaksanaan dari supin ini kita bertahap dijangkau. Barangkali masih ada sekolah yang sedang mempersiapkan atau belum secara komprehensif mendapat informasi, tapi secara pelaksanaan sosialisasinya sudah ke seluruh sekolah ya. Tapi penjadwalannya itu yang memang butuh waktu kapan dan berapa sasaran. Kemudian kita juga perlu sampaikan dan perlu diketahui bahwa kita pos untuk imunisasinya itu ada di posyandu. Kita punya 1.535 posyandu, tapi memang tidak semuanya di titik posyandu. Ada wilayah yang memang ingin mengumpulkan di kelurahan atau di padukuan. Ada juga yang memang maunya di posyandu. Dan untuk anak yang usia sekitar 6 sampai 7 tahun itu kita tetapkan di sekolah atau di STK atau di SD. Bagi yang tidak di sekolah tersebut, maka ya kita sarankan di posyandu. Nah, itu yang kelompok besarnya. Barangkali ada 1-2-3% yang memang tidak terjangkau itu. Tim juga sudah mitigasi dengan melakukan semacam sapu bersih gitu ya, melalui kader, kemudian melalui berbagai macam jaring, kita upayakan agar semuanya bisa terlaksana. Nah, nanti bisa dikonfirmasi kalau memang ada yang sekolah yang belum, coba kita cek di puskesmas tempat. Dan satu lagi barangkali Pak Basra, yang perlu diedukasi kepada masyarakat itu tidak hanya dari aspek menerima 2 tetes manis tadi ya, masukan dari Aceh, juga adalah bagaimana melakukan tindak lanjut pasca pemberian ini, pasca mendapatkan supin atau OPV ini, artinya harus juga menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi edukasi atau pesan kuncinya juga harus double. Satunya ikut imunisasi, yang dua tetap terapkan PHBS. Nah, PHBS-nya itu memang yang kunci di cuci tangan, kemudian BAB di jamban. Yang menarik karena saat ini itu banyak anak-anak muda yang atau pasangan muda yang tidak begitu telaten ya untuk memakai popok tapi menggunakan diapers gitu, sehingga ya itu juga berisiko kalau misalnya juga rentan juga pasca pemberian imunisasi ini, sehingga mau tidak mau harus melakukan, kita juga edukasi agar semua kotoran itu di feses benar-benar dibuang di jamban, kemudian bila perlu dilakukan disinfeksi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuangan di tempat yang sudah ditetapkan. Jadi edukasi utamanya memang mengajak untuk supin, mensukseskan untuk pemberian imunisasi OPV ini, tapi ikutannya jangan lupa. Jadi melakukan cuci tangan pakai sabunnya, seperti yang kemarin disampaikan Pak Risang, itu satu ikutan edukasi, sehingga kita di poster-poster itu selalu kita cantumkan
tidak hanya ajakan untuk pemberian imunisasinya, tapi juga ber-PHBS. Saya rasa itu Pak Basar dan teman-teman. Matur nuwun. Oke, sip. Pak Cahya, terima kasih banyak Bu Nisa. Gitu ya, nanti jadi coba dicek di sekolahnya. Nanti minggu depan kan jalan ya, mulai tanggal 15 sampai 22 ya untuk tahap 1. Nanti kalau memang diinfo, insya Allah sih kalau memang terinfo nanti nggak perlu meliburkan gitu ya Pak Cahya. Nanti di sekolahnya akan dilaksanakan langsung pemberian tetes manis. Tapi kalau tidak, di puskesmas ataupun di posyandunya juga pasti akan dilaksanakan ya teman-teman. Oke, sip. Kalau bisa ada yang ikut perkumpulan seperti PKK. Oh ya, ini dari mana nih Bu Renelda? Bu Renelda dari mana ini? Bu Renelda. Dari mana ini Bu Renelda? Dari Bu Renelda dari Puskesmas Kabupaten Bangkalan. Wah, Bu Renelda aman ya? Bangkalan aman Bu Renelda? Aman? Di Bangkalan aman? Aman ya? Insya Allah aman. Oke, kalau gitu teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih. Pak Cahya, Bu Winda, Bu Arinda, mau ada pesan-pesan penutup nggak? Ini karena pemantiknya hari ini spesial, ada 3. Boleh dong kasih pesan-pesan penutup nih, semangat buat teman-teman, terutama yang minggu depan akan melaksanakan supin. Boleh pesan lah, sepatah, 2 patah, paragraf. Bukan kata ya. Boleh, ada pesan-pesan semangat nggak teman-teman? Silahkan. Pak Cahya, Bu Arinda, Bu Winda, silahkan sebelum saya tutup. Ya, tetap semangat aja deh. Tetap semangat mengedukasi tiada henti. Ya, tetap semangat. Bu Winda ada tambahan? Aman Pak, insya Allah sudah aman. Man, ada pesan-pesan semangat buat teman-teman puskesmas yang lain? Iya dong, tetap semangat, juga tetap semangat dalam bertukar informasi ya, karena memang kita sangat mudah banget untuk haus akan informasi dan juga ini ya Pak ya, apa namanya, info-info terbaru itu kalau kita di forum ini akan lebih cepat gitu ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Semoga Ya, bisa. terima kasih. Bu Arinda gimana? Bu Arinda sebelum kita tutup? Ada Bu Arinda? Ada pesan-pesan lagi? Cukup? Oke, itu kata Bu Sari Murni. Tetap semangat. Oke, teman-teman, kalau gitu kita cukupkan diskusi singkat kita di episode ke-9 promosi kesehatan dalam KLB hari ini. Terima kasih Pak Cahya, terima kasih Bu Winda, terima kasih Bu Arinda. Teman-teman semua terima kasih sudah hadir. Semoga persiapan-persiapannya lancar, penerimaan masyarakat bagus, dan yang paling penting, anak-anak Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman, terlindungi dari bahaya polio. Ya, terlindungi. Bahaya, polio itu bahaya. Jangan sampai anak-anak kita ada yang terkena polio lagi. Ya, semoga teman-teman semua sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bu teman-teman semuanya. Kabupaten Pidi. Bu Indah, terima kasih. Pak Terima Cahya, kasih, sama-sama. Pak Wasis, makasih Pak Bejo, terima kasih teman-teman Dinkes Blora, Bu Cahya, Bu Dameria, Pak Hari, siapa lagi nih, Bu Vita, semuanya, siapa Ibu Prihandro, terima kasih, terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Widi, terima kasih Mas Dava, Bu Gusti, terima kasih Bu Emilia, terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih, Dok. Sama-sama Bu Heti, semua Bu Erlis, teman-teman di Kabupaten Tuban, Bu Arlista, semua saya izin N ya. Terima kasih.